This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya ya, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan materi terakhir yang ingin saya sampaikan. Temanya itu adalah berkaitan dengan nilai dan norma dalam kehidupan. Ya. Kalau berbicara masalah nilai dan norma, mungkin ini tidak asing lagi ya dalam pemikiran kalian. Ini sudah pernah disampaikan di sekolah ya, berbicara masalah nilai dan norma, di mana nilai dan norma ini memiliki keterkaitan ya, di mana ada norma, nah di situ terwujudlah namanya suatu nilai. Mana yang lebih dulu antara nilai dan norma? Untuk terwujudnya suatu nilai pasti harus ada normanya terlebih dahulu. Ya. Kita ketahui bersama bahwa norma-norma yang ada di masyarakat itu yang kita ketahui diantaranya misalkan ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, ada juga norma hukum. Ya. Nah, dengan adanya norma-norma tersebut untuk pedoman hidup bagi masyarakat, maka terkait mengenai perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh manusia terhadap norma-norma yang ada itu bisa mewujudkan namanya suatu nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai dan apa pengertian daripada norma? Nah, di sini dijelaskan ada beberapa subtema yang menjadi pokok pembahasan pada hari ini. Berbicara masalah nilai dan norma, itu ada pengertian apa itu nilai, apa itu pengertian daripada norma, bagaimana pandangan tentang nilai, bagaimana norma secara umum, dan bagaimana sumber-sumber hukum. Berbicara masalah nilai itu adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Jadi misalkan kalau berbicara masalah nilai itu ya, kan yang berguna dan yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Salah satu contoh misalkan berbicara masalah nilai itu dari mana sudut pandang kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang subjektif, ya berarti kita yang bisa memberikan nilai itu adalah manusia itu sendiri. Contoh misalkan saya ya memberikan suatu penilaian terhadap dari sosok seorang Riga misalkan. Ya, mungkin kalau saya mengenal lebih dekat Riga, orang yang seperti apa, ya mungkin saya bisa memberikan suatu penilaian. Ya, di situ dikatakan sebagai nilai yang subjektif. Subjektif itu berarti dari manusianya itu sendiri yang bisa memberikan suatu nilai. Begitupun juga sebaliknya, misalkan kalian mungkin bisa menilai saya seperti apa ya kalau dari sudut pandang subjek orang itu sendiri ya. Nah, oh Pak Hidan mah orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti kan di situ ada nilai yang dianggap penting, yang menurut penilaian dari orang yang menilai itu bisa menyimpulkan oh orangnya seperti ini. Ya, kalau itu berbicara masalah subjektif. Kalau berbicara masalah objektif, misalkan kita menilai suatu benda ya ataukah barang. Ya, misalkan
kita menilai dari handphone misalkan. Kalau kita melihat dari sudut pandang secara objektif dari benda tersebut, di mana benda tersebut mempunyai nilai yang tergantung kepada subjek orang itu sendiri yang menilainya. Nah, tapi ada juga yang dari sisi objektif, misalkan di mana benda itu mempunyai nilai misalkan yang sudah secara umum orang-orang itu menyepakatinya, ya, atau orang-orang memakluminya. Kayak misalkan harga pada suatu barang. Nah, itu termasuk kepada suatu nilai. Kayak handphone mungkin ya. Handphone misalkan dari segi harga itu sudah ada ketentuan-ketentuan harganya itu berapa misalkan. Nah, itu kan berarti kalau dari segi objektif di mana benda tersebut mempunyai suatu nilai. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang berguna, ya, yang sesuatu yang memiliki apakah itu baik atau itu buruk, ya, tergantung kepada orang menilainya. Nah, itu nilai ya. Sedangkan kalau norma itu merupakan ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Ya, jadi kalau norma mungkin Anda tahu lah ya, norma itu kan ketentuan, peraturan. Baik itu yang apa perintah-perintahnya apa dan larangan-larangannya apa yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Nah, tadi ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, norma agama, ada norma hukum, ya, di mana itu merupakan salah satu pedoman hidup bagi masyarakat. Ya. Berarti nilai dan norma itu merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi masyarakat. Ya, demi terwujudnya suatu keteraturan, suatu ketertiban di dalam masyarakat, ya, maka nilai dan norma itu sangat penting, ya, dan saling berkaitan, saling berhubungan. Di mana ada norma pasti ada suatu nilai. Nah, itu berbicara pengertian mengenai soal nilai dan norma. Selanjutnya, nilai itu bersifat abstrak. Ya, nilai itu bersifat abstrak artinya tidak secara nyata, ya, tidak berwujud, akan tetapi bisa kita rasakan bagaimana nilai itu. Karena nilai itu kembali lagi kepada moral seseorang, ya, yang muncul, ya, dari apakah dari segi karakteristiknya, kepribadiannya, wataknya, ya, bisa juga dilihat dari segi psikologisnya. Nah, itu yang bisa dirasakan itu adalah dari apakah dari orang tersebut, ya, yang bisa memberikan penilaian sendiri pada dirinya atau orang lain yang menilai bagaimana orang tersebut. Ya, jadi intinya nilai itu bersifat abstrak. Artinya tidak berwujud tetapi bisa dirasakan. Ya, bisa dinilai ketika dihubungkan dengan adanya suatu tindakan, ya, atau perbuatan yang dilakukan. Ya, jadi nilai ada 3 macam, ya, menurut Katsov itu nilai sepenuhnya bersifat subjektif. Subjektif itu kembali lagi kepada pengalaman manusia si pemberi nilai itu sendiri. Ya, kembali tadi mungkin Riga bisa menilai saya seperti apa. Begitupun saya mungkin bisa menilai kalian seperti apa. Ya. Nah, nilai itu merupakan kenyataan-kenyataan
ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Ya, artinya di sini nilai itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena nilai itu dilihat dari bagaimana segi sosiologisnya atau kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga nilai-nilai itu unsur-unsurnya objektif yang menyusun kenyataan. Ya, tadi kalau dari sisi objektif berarti dilihat dari bagaimana ukuran nilai pada benda ya atau barang tersebut. Nah, itu termasuk kepada nilai yang merupakan unsur-unsur objektif. Selanjutnya, nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan, anggapan, atau keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat. Ya, keteraturan ini bisa terwujud apabila anggota masyarakat itu bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Ya, jadi ada juga nilai yang mana untuk ukuran dan patokannya itu didasarkan kepada bagaimana keyakinan atau anggapan dari masyarakat itu sendiri. Ya, dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi keteraturan itu ya bisa terwujud karena anggapan atau keyakinan dari anggota masyarakat itu untuk bagaimana bersikap dan berperilaku sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Ya. Nah, itu selanjutnya seseorang, contohnya misalkan seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan sosial seperti kegiatan bersama, harus memperhatikan juga nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut, apabila mengabaikan nilai dan norma sosial yang berlaku, tentunya ketertiban dan keteraturan sosial itu tidak akan terwujud. Makanya nilai dan norma itu sangat penting dan jangan diabaikan. Karena untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan, yang menjadi cita-cita, khususnya misalkan terkait tentang keteraturan sosial yang ada di masyarakat, ya itu bisa tidak akan terwujud. Nah, itu ya. Jadi berbicara masalah nilai dari pandangan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nilai, pandangan tentang nilai dilihat dari bagaimana dimensi nilai dan sikap, ya, value and attitude, misalnya nilai yang dimaksud di sini adalah mengenai seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nah, nilai pun itu bisa dipelajari misalnya dari hasil pergaulan atau komunikasi misalnya antar individu dalam kelompok, baik di dalam keluarga, di dalam himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan. Ya, jadi untuk berbicara masalah nilai itu bisa dipelajari dari hasil pergaulan. Misalkan hasil pergaulan di dalam lingkungan kerja. Ya, mungkin ketika ada di lingkungan pekerja antar teman kerja, ya baik itu dalam atasan, bawahan, ya atau partner di dalam teman kerja, mungkin di antara mereka bisa saling menilai bagaimana ya orang masing-masing orang tersebut misalkan. Nah, jadi nilai itu bisa dilihat dari bagaimana pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok di masyarakat. Nah, selanjutnya ada nilai yang ada di masyarakat sangat bervariasi, ya,
sesuai dengan tingkat keragaman kelompok masyarakatnya. Nah, misalkan kalau di dalam lingkungan kelas, waktu di sekolah misalkan ya, ada pembelajaran mengenai tentang IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Misalnya antara guru dengan murid itu misalnya berdiskusi berkaitan dengan masalah, misalnya bagaimana menyikapi terhadap suatu masalah, bagaimana solusi yang harus dilakukan dalam memecahkan suatu permasalahan. Ya, kalau misalnya dalam lingkungan mahasiswa, ya mungkin kita harus bisa berpikir secara kritis bagaimana dalam menghadapi suatu problematika permasalahan yang terjadi, ya baik itu di dalam individu itu, orang itu sendiri, atau di dalam kelompok, ya, ataupun juga di dalam lingkungan keluarga. Ya, itu berbicara masalah nilai. Selanjutnya yang saya sampaikan tadi, bahwa nilai itu secara umum ada nilai yang bersifat objektif, ada nilai yang bersifat subjektif. Kalau objektif berarti melihat nilai itu dari sisi objeknya, melekat pada objeknya, ya, yang tidak tergantung pada subjek yang menilai. Maksudnya setiap objek itu memiliki nilai sendiri, meskipun tidak diberi nilai oleh seseorang atau subjek. Ya tadi saya contohkan, misalnya handphone, ya. Handphone itu mungkin dari sisi nilai sangat berharga dan mempunyai nilai nominal harga yang ditentukan, harganya berapa sesuai dengan merek-merek HP-nya, ya. Nah, itu kan berarti dari sisi objektifnya. Ya, bukan berarti dari sisi subjeknya bisa menentukan nilai tersebut, ya. Nah, itu kalau dari sisi objektif. Kalau dari sisi subjektif ini jelas berarti nilai ya dari sesuatu itu tergantung kepada orang atau subjek yang menilainya. Misalnya suatu objek yang sama dapat dinilai baik atau buruk, benar atau salah, serta berguna atau tidak berguna tergantung pada subjek yang menilainya. Ya kembali, itu berarti dari sisi subjeknya, orang tersebut yang bisa menilai terhadap apa yang dinilainya. Ya, salah satu contoh tadi misalkan saya menilai bagaimana kalian, orangnya seperti apa, mempunyai karakter seperti apa. Kalau misalnya mempunyai apa namanya suatu hubungan yang emosionalnya dekat misalkan, ya kalau kita punya teman dekat berarti kan mungkin bisa sama-sama saling menilai bagaimana dari sudut pandang orang tersebut dalam menilai suatu teman, ya. Nah, itu kan berarti dari sisi subjektif. Jadi ada nilai yang bersifat objektif, ada nilai yang bersifat subjektif. Selanjutnya ada 4 macam nilai di dalam masyarakat, ya. Ada nilai etika. Ini jelas ya, nilai etika ini untuk manusia sebagai pribadi yang utuh. Misalkan mengenai masalah kejujuran, ya. Contohnya mengenai soal kejujuran. Nah, ini berarti nilainya saling berhubungan dengan akhlak, ya. Mengenai benar atau salah, ya, yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nah, nilai etik ini atau etis sering disebut dengan nilai sebagai nilai moral, akhlak atau budi pekerti. Misalkan soal kejujuran, bagaimanakah, apakah kita sudah menjadi sosok orang yang jujur, apakah masih suka berbohong, misalkan kepada orang tua, ataukah kepada pemilik keluarga yang lain, ataukah kepada teman. Nah, berarti kan dilihat juga, diuji juga mengenai soal kejujurannya, ya. Jadi yang bisa menentukan, yang bisa menilai dari suatu tingkah laku, perbuatan, ya, atau ucapan itu adalah orang lain yang bisa menilainya.
Kecuali kalau dia bisa mengukur diri sendiri bagaimana menjadi bisa menilai dia sendiri. Ya, nah itu nilai etika. Jadi ada mengenai soal kejujuran, tolong menolong, adil, pengasih, penyayang, ramah, sopan, dan lain-lain. Selanjutnya ada nilai estetika. Nilai estetika ini berbicara masalah nilai keindahan. Misalnya sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati atau perasaan. Nilai estetika ini ya dikaitkan dengan karya seni, ya, misalkan yang merupakan keindahan hasil karya cipta, ya, misalkan manusia, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang memiliki keindahan alami, ya masing-masing, manusia, binatang, malaikat, jin. Nah, itu semua kan tergantung termasuk merupakan ciptaan Tuhan semua itu. Yang mana memiliki keindahan alami, ya. Begitupun juga kalau misalnya manusia, kalau bicara masalah estetika, misalkan dia misalkan senang melukis misalnya. Nah, itu juga ketika dinilai, ya, ada nilai estetikanya juga misalkan. Ataukah misalkan ingin mempunyai rumah yang memiliki motifnya ini seperti ini, ya, yang mana memiliki nuansa yang ada nuansa estetikanya, ya. Nah, itu bicara masalah nilai estetika. Ada juga nilai agama. Nilai agama ini berhubungan antara manusia dengan Tuhan, ya. Kaitannya dengan pelaksanaan perintah dan larangannya. Nah, nilai agama ini diwujudkan dalam amal perbuatan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti rajin ibadah, berbakti kepada orang tua, menjaga kebersihan, tidak berjudi, tidak minum minuman keras, dan sebagainya. Nah, bila seseorang yang melanggar norma agama, ia akan mendapatkan sanksi. Sanksinya dari Tuhan, sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi norma agama itu merupakan menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, apakah misalkan sholat kita ini sudah baik atau tidak, sudah tepat waktu atau tidak, ya, apa dari segi kehusuan misalkan bagaimana dalam melaksanakan ibadah sholat, apakah sholat kita ini masih bolong-bolong atau gimana. Nah, itu juga termasuk nilai agama. Kalau misalkan kita sholatnya masih ada bolong-bolongnya, ya diperbaiki supaya kita tepat waktu dalam menjalankan ibadah sholat. Karena kalau di dalam agama Islam, sholat itu adalah salah satu yang akan dihisap pertama kali di dalam ketika di alam akhirat, ya. Nah, itu berbicara masalah ibadah dan nilai agama. Jadi tergantung bagaimana manusianya itu ketika berhubungan spiritualnya dengan Tuhannya. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial ini berarti berkaitan dengan bagaimana perhatian dan perlakuan terhadap sesama manusia di lingkungan, ya. Misalkan manusia menjaga hubungan diantaranya dengan sesamanya. Bagaimana hubungan, menciptakan hubungan pertemanan, misalkan kalau di lingkungan Anda tempat bekerja ataukah di lingkungan mahasiswa. Nah, itu kan termasuk kepada salah satu bentuk nilai sosial. Bagaimana kepedulian kita terhadap persoalan lingkungan, misalnya mensoal kegiatan gotong royong, menjaga kerahasiaan hidup, bertetangga, ya, dan merupakan contoh nilai sosial.
Nah, itu termasuk nilai sosial. Bagaimana kepekaan kita, respek kita dengan sesama. Ya, apakah kita termasuk orang yang cuek, ya, masa bodoh misalkan. Nah, berarti itu kan termasuk tidak mencerminkan ada nilai sosialnya. Ya, jadi nilai sosial itu haruslah bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya, ada nilai berdasarkan proses. Nilai berdasarkan proses ini nilai itu bisa diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu ada nilai teori, ya, nilai teori, ilmu pengetahuan yang ada di dunia kita ini, berbagai macam ilmu pengetahuan itu tidak begitu saja ilmu pengetahuan itu ada, pasti itu dengan melalui proses yang sangat panjang. Misalkan ilmu pengetahuan bahasa Inggris contohnya. Kan tidak serta-merta bahasa Inggris itu begitu saja ada. Pasti itu kan melalui proses. Ya, siapakah yang menciptakan pertama kali bahasa Inggris? Nah, itu kan termasuk kepada nilai yang berdasarkan proses. Jadi nilai itu berdasarkan prosesnya. Ya. Lalu ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini berkaitan dengan kegiatan untuk menilai kegunaan benda-benda, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di situ akan melahirkan nilai ekonomi. Ya. Ada juga nilai religi tadi. Nilai religi ini kepercayaan, ya, manusia terhadap agama dan kepercayaannya. Misalkan agama atau keyakinan yang sudah turun-temurun yang dimiliki manusia dari nenek moyang. Ada nilai estetis. Nilai estetis ini berbentuk bila manusia memahami dari segi keindahan tadi, ya, intuisi dan imajinasinya. Ada nilai sosial tadi. Nilai sosial ini hubungan antar manusia yang menekankan kepada segi kemanusiaan. Ya, ada nilai politik. Nilai politik ini berpusat kepada tujuan untuk penilaiannya adalah berpusat pada kekuasaan dan pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, akan terbentuklah namanya nilai politik. Nah, ini adalah nilai-nilai yang berdasarkan proses. Ya, selanjutnya diperlukanlah namanya suatu tindakan atau action, ya. Ada namanya dimensi tindakan atau action. Misalkan kalau di sekolah dulu, ya, kan ada mata kuliah mata pelajaran IPS, ya, di mana peserta didik ini, ya, misalkan ada 3 model aktivitas yang dilakukan. Misalkan contohnya percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah tadi di kelas, seperti bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana bekerja sama, ya, itu sejak usia dini, ya, itu guru itu harus mengajarkan kepada muridnya, ya, terutama dalam kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas misalnya. Juga berbicara masalah bagaimana berkomunikasi dengan anggota masyarakat juga dapat diciptakan. Misalkan dengan kelompok masyarakat pecinta lingkungan, masyarakat pengrajin, masyarakat petani, pedagang, dan melakukan survei, misalnya pengamatan serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. Nah, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada siswa yang diajak untuk melakukan inquiry. Nah, ini termasuk dari segi dimensi tindakan. Berarti intinya harus ada action, harus ada tindakan supaya ada pembelajaran, salah satunya untuk kepada murid, ya, atau peserta didik. Maka perlu ada tindakan. Dengan tindakan muncullah yang namanya suatu nilai. Ya. Nah, lalu setelah nilai, mungkin kita bisa memahami nilai itu bagaimana. Selanjutnya adalah norma secara umum.
Ya, mungkin kita tahu sendiri ya norma itu apa, ya apa saja norma-norma yang ada di masyarakat, ya bermacam-macam daripada norma, ya. Misalkan di sini ada contoh berkaitan tentang sumber-sumber norma yang menghasilkan bermacam norma, misalkan norma yang ada di sekolah, ada di orang tua, bagaimana lingkungan keluarga, masyarakat setempat, ya, agama, umat seagama, pemerintah daerah, negara, pers dan media massa. Nah, ini termasuk kepada contoh-contoh misalkan dari berbagai macam norma yang kita peroleh. Kalau orang tua misalkan sopan santun, ya. Lalu kalau masyarakat setempat misalkan bagaimana dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, ya. Lalu di sekolah misalkan dilatih disiplin, bekerja secara bersungguh-sungguh dan lain-lain. Ya, mungkin ini bisa dilihat ya mengenai contoh-contoh daripada sumber-sumber norma, ya. Lalu selanjutnya ada norma yang dijadikan, ada dua norma, ya, ada norma khusus dan norma umum. Kalau norma khusus yang berarti yang dikhususkan, aturan yang diberlakukannya itu di dalam kegiatan atau kehidupan yang khusus. Misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, aturan sekolah dan sebagainya, ya. Aturan kampus. Nah, itu termasuk norma khusus. Kalau norma umum itu bersifat umum, universal. Misalnya dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Nah, selanjutnya di dalam masyarakat jelas ya saya sampaikan ada 4 macam norma. Yang pertama adalah norma agama, ya. Jadi norma agama itu aturan-aturan yang mutlak kebenarannya karena aturan tersebut berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu ya. Norma agama juga misalkan petunjuk dari Tuhan yang berupa perintah, kewajiban, dan anjuran, larangan dan sanksinya bagi yang melanggar adalah di akhirat. Itu norma agama. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Kesusilaan itu berbicara masalah sumber aturan-aturannya itu bersumber pada suara hati nurani manusia itu sendiri, yang berupa perintah atau larangan dari hati nurani manusia itu sendiri. Ya, tadi mengenai soal jujur, ya, atau mencintai sesama manusia, tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Seseorang yang melanggar norma ini akan menerima sanksi berupa perasaan tidak tentram, resah, gelisah, dan sebagainya. Nah, ini termasuk kepada norma kesusilaan. Contohnya ya. Ada juga norma kesopanan. Norma kesopanan itu mengenai tingkah laku atau perbuatan di dalam tingkah laku perbuatan manusia dalam lingkungan masyarakat. Contohnya misalkan jangan meludah sembarangan di tempat, berbicara dengan orang tua dengan berbahasa halus dan sopan, mengucapkan salam bila bertemu orang lain. Nah, itu norma kesopanan. Kalau norma hukum jelas, ini perangkat peraturannya dibuat oleh negara, ya, oleh badan yang berwenang. Norma hukum itu berisi perintah negara yang dilaksanakan dan larangan-larangannya yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Nah, sifat dari norma ini adalah tegas dan memaksa. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas, inilah yang merupakan kelebihan dari norma hukum jika dibandingkan dengan norma-norma yang lain. Jadi yang norma hukum itu sifatnya memaksa, ya. Memaksa itu mau tidak mau harus dilaksanakan, wajib, ya. Artinya dia mau menangis darah pun ya ketika dia terkena sanksi hukum, ya, misalkan karena hukum itu bersifat memaksa, mau tidak mau ya dia harus menjalankan apa yang menjadi perintah di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu norma hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur ciri-ciri norma hukum.
Nanti ini kalau habis waktunya kita sambung lagi ya. Misalkan ciri-ciri atau unsur-unsur norma hukum peraturannya mengenai tingkah laku manusia. Jadi berbicara masalah peraturan ya, yang berkaitan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Lalu peraturan itu